Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wilda Francisca Tambunan, berasal dari kelas MPHA, di mana di sini saya akan membawa materi mengenai penafsiran hukum progresif. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah MPH. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagaskan oleh Profesor Satibjo Raharjo, di mana ia berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar dari pemikiran beliau bahwa kajian hukum yang ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, yaitu suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Khalid, sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia ini menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaannya dengan kemuliaan dan hormat, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang saja. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Pengertian dari hukum progresif itu sendiri merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Terdapat 4 hal yang dapat melatar belakangi lahirnya dari hukum progresif. Yang pertama yaitu karena adanya kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut, hal yang dapat serius dan dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penting untuk mendorong reformasi dan transparansi guna meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam menegakkan hukum. Yang kedua, reformasi hukum yang gagal, yakni disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positif. Yang ketiga yaitu pendekatan berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom, mengacu pada pandangan bahwa hukum memiliki otoritas dan keputusan hukum bersifat mengikat. Hal ini mencerminkan keyakinan pada kestabilan hukum sebagai landasan bagi keadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghormati hukum dan mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai keputusan yang adil dan sah. Yang keempat, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, yaitu bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Selanjutnya itu terkait positisme hukum. Apa itu positisme? Positisme adalah suatu penyempitan edukasi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positisme hukum merupakan hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Karakteristik dari positisme hukum ini sendiri terdapat 4. Yang pertama yaitu objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung pada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua, determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, reduksionisme, yaitu paham
yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Yang keempat, mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya itu dasar konseptual hukum progresif, yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan yang terakhir, hukum sebagai ajaran pembebasan. Dan ada juga ciri-ciri dari penafsiran hukum progresif. Ciri yang pertama yaitu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan. Agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigma yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan logika keputusan dengan kesadaran dan keadilan sosial. Yang keempat, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku. Yang kelima, penafsiran progresif dimobilitasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.